Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di YouTube KPU Kabupaten Merangin bersama saya Novita Anggraini dalam podcast Ngopi, ngobrolin pemilu dan pilkada. Nah, kali ini sudah hadir di sebelah saya anggota KPU Kabupaten Merangin, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Ibu Nurfatful Korida, atau yang biasa disapa dengan Ibu Gadis. Halo Bu. Halo Mbak Novi. Ya, selamat datang Bu di podcast ini Bu. Terima kasih Mbak Novi. Ya, baik teman pemilih, kali ini kita akan membahas tentang pemilih di pemilu dan pilkada. Nah Bu, kenapa sih Bu kita harus memilih dan seberapa penting pemilihan itu Bu? Baik Mbak Novi, saya jawab dulu dari seberapa penting pemilihan itu. Pemilihan yang maksud sini kan adalah pemilu dan pilkada ya. Jadi negara kita ini merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang berdemokrasi. Artinya sistem pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilu dan pemilihan atau yang bisa kita kenal dengan pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut. Dan hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pemilu dan atau pilkada, negara itu menjamin setiap rakyatnya untuk menggunakan hak politiknya secara langsung. Kemudian dalam mekanisme pelaksanaannya diharapkan terjadi secara demokratis. Outputnya apa? Agar kemudian pemerintah yang terpilih ini dapat amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mengingat bahwasanya mereka memiliki legitimasi yang kuat. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan Mbak Novi, jadi kenapa sih kita harus memilih? Kita yang dimaksud ini tadi kita garis bawahi dulu ya. Kita yang dimaksud ini adalah kita yang sudah berhak memilih sesuai dengan persyaratan yang diakui oleh negara. Jadi kenapa kita harus memilih? Ini adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai anak bangsa untuk menentukan arah masa depan negara dan wilayah kita dalam memberikan tampuk kekuasaan kepada pemerintah baik di bidang eksekutif maupun legislatif. Begitu Mbak Novi. Oh iya baik Bu, berarti tadi sepenting itu ya Bu melakukan pemilihan itu. Iya Mbak Novi. Tadi Ibu ada jelaskan juga pemilih yang sudah ada ditentukan gitu Bu. Apa aja sih Bu syaratnya Bu untuk menjadi pemilih itu? Iya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, katakan pemilih dan kemudian syarat pemilih itu adalah pertama, warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah di hari pemungutan suara. Maksudnya ini, katakanlah ada warga negara Indonesia ini yang belum genap umur 17 tahun, hanya saja di hari pemungutan suara status dia sudah menikah atau bahkan pernah menikah. Maka warga negara yang begini itu berhak untuk memilih. Syaratnya bagaimana? Agar kita semua memastikan bahwasanya kita itu berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Buktinya harus memiliki KTP elektronik. Oleh karena itu bagi teman pemilih yang sudah mencukupi syarat, segera melakukan rekam ektp bagi yang belum ya. Kemudian ketiga, kita atau teman pemilih yang dimanapun berada ini sedang tidak dicabut hak pilihnya. Buktinya bagaimana adalah dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Kemudian yang keempat, bukan bagian dari anggota TNI atau anggota Polri. Terakhir, teman pemilih mesti terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap ini akan ditentukan oleh penyelenggara mulai dari tingkatan tarlih berjenjang ke atas, ada PPS, ada PPK, kemudian ditetapkanlah dalam DPT. Itu ada dalam tahapan ketika pemilu atau pilkada nih Mbak Novi, namanya tahapan pemuatarian data pemilih. Demikian Mbak Novi. Nah, baik Bu. Nah juga teman pemilih,
Untuk memastikan kalian sudah terdaftar atau belum di DPT, bisa cek online di sini ya, Kak, dicek DPT online. Nah, baik Bu, nih ngobrol-ngobrol soal podcast nih Bu. Nah, ngopi, nggak afdol nih Bu, kalau kita nggak ngawali podcast ini dengan ngopi dulu Bu. Waduh, izin Bu, hati. Baik silakan Bu. Mari Mbak Novi. Mari teman pemilih, ayo kita ngopi. Nah, nih Bu, kalau ngomong-ngomong kopi nih Bu, Ibu suka jenis kopi yang gimana sih, Bu? Berat ya pertanyaannya. Kalau saya pribadi ya Mbak Novi, saya merupakan seorang pecinta kopi hitam. Oh ya, kenapa tuh Bu suka kopi hitam, Bu? Karena ketika saya menyeruput kopi dan kemudian yang terasa itu adalah pahit kan, kalau kopi hitam kan kopi tanpa gula ya. Maka seketika akan mengingat bahwasanya kehidupan ini tidak melulu soal harapan yang terrealisasikan. Ada hal manis yang ternyata berakhir tragis. Katakan demikian, Mbak. Nah, saya juga semakin melek nih Bu, abis minum kopi ini Bu. Nah, kita kembali ke topik lagi Bu. Teman pemilih pasti juga pernah mendengar kalimat pemilih yang cerdas, pemilih yang baik. Nah, itu gimana Bu untuk menjadi pemilih yang cerdas dan pemilih yang baik itu Bu? Baik. Tips yang bisa kami berikan ya untuk menjadi pemilih yang cerdas itu, pertama, bagi teman pemilih untuk mengetahui makna demokrasi itu apa. Bagaimana caranya kita agar mengetahui makna demokrasi? Ikuti pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU atau difasilitasi oleh KPU dan atau media sosial sudah sangat terbuka luas ya bagi kita yang ingin bijak menggunakan media sosial. Kemudian kedua, ada istilah nih Mbak Novi, tak kenal maka tak sayang. Kaitannya dalam pemilu dan pemilihan, tak kenal maka jangan sampai salah pilihan. Oleh karena itu supaya nggak salah pilihan nih, teman pemilih wajib mengenali calon pilihan mereka. Mengenali itu dari mana? Mulai dari rekam jejaknya, kemudian pengalamannya. Penting lagi untuk teman pemilih mengetahui visi misi dan program kerja yang diusung oleh mereka yang mencalonkan diri. Kemudian ketiga, bagi teman pemilih untuk terus aktif mengikuti hal-hal kaitannya dengan pemilu atau pilkada dan para kandidat. Dalam mengikuti itu agar kita waspada nih terhadap berita hoaks. Bagaimana caranya waspada terhadap berita hoaks? Untuk tidak mudah terprovokasi. Dan kemudian ayo cek fakta sesungguhnya seperti apa. Terakhir adalah gunakan hak suara dengan bijak. Gunakan hak suara dengan bijak itu yang bagaimana ketika hari pemilihan, baik itu pemilu maupun pilkada, ayo datang ke TPS. Gunakan hak suaramu dengan tepat, tolak politik uang. Begitu Mbak Novi. Oh ya, berarti sepenting itu ya Bu untuk menggunakan hak pilih dengan bijak tuh Bu. Benar sekali Mbak Novi. Nah ya, kalau ngomongi pemilih ini pasti ada pendidikan pemilih nih Bu. Nah di KPU Kabupaten Merangin ini sudah melakukan apa saja Bu terkait pendidikan pemilih ini Bu? Baik, jadi KPU Kabupaten Merangin sendiri itu Mbak Novi, baik di tahapan maupun non tahapan, kita punya, kalau di tahapan itu ada tahapan sosialisasi ya, begitu juga di non tahapan. Bagi teman pemilih yang aktif mengikuti media sosial KPU Kabupaten Merangin, itu dapat melihat tuh apa aja kegiatan yang sudah kita lakukan. Sekarang karena kita sudah berada di masa non tahapan, apakah kemudian KPU Kabupaten Merangin tidak lagi melaksanakan pendidikan pemilih? Tidak. Justru di masa non tahapan ini, KPU Kabupaten Merangin semakin gencar untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih. Terakhir itu Mbak Novi, kebetulan saya sendiri menjadi pembina upacara di salah satu SMA di wilayah Kabupaten Merangin ini dalam rangka memberikan sosialisasi pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula. Itu Mbak Novi. Baik. Nah, bagi teman pemilih boleh banget nih jika ingin mendapatkan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Merangin siap memfasilitasinya dan Ibu Gadis pun siap menjadi fasilitatornya. Benar kan Bu? Dengan senang hati Mbak Novi. Nah, jika kalian atau teman pemilih ingin mendapatkan itu bisa menghubungi sosial media KPU Kabupaten Merangin. Nah, baik Bu. Saya ada sedikit kuis nih Bu, tanya jawab cepat gitu. Nanti saya ada 2 opsi Bu, pilih cepat Bu. Aduh kok saya deg-degan ya? Ini kalau salah jawab ada punishment-nya? Enggak Bu. Oke boleh. Nih,
seputar Merangin inilah Bu pertanyaannya. Oke. Ibu pilih Danau Pauh atau Gunung Masurai Bu? Gunung Masurai. Pilih ubi madu jangkat atau gelamai perentak Bu? Ubi madu jangkat. Terakhir nih Bu, Ibu pilih kopi Robusta atau Arabica? Saya pilih kopi Robusta. Nah, teman pemilih, ngomong-ngomong tentang kopi nih, Kabupaten Merangin juga ada nih kopi khasnya, yaitu kopi jangkat. Ini juga merupakan kopi khas dari Kabupaten Merangin. Nah, baik Bu, ini terakhir nih Bu. Apa sih pesan atau closing statement untuk teman pemilih yang menyaksikan tayangan kita, Bu? Baik, bagi teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya yang di wilayah Kabupaten Merangin, ingat, suara kita sangat berharga. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo kita latih diri menjadi pemilih cerdas. Mulai memahami apa itu demokrasi, apa itu pemilu, apa itu pilkada, dan lantas kemudian bagaimana nih cara menggunakan hak suara dengan tepat dan bijak. Kenapa? Karena salah pilihan akan berimbas pada masa depan terhadap satu periode kepemimpinan. Oleh karena itu, bersama KPU Kabupaten Merangin, ayo jadi pemilih cerdas. Begitu Pak Novi. Nah, baik Bu. Teman pemilih, ternyata dapat saya simpulkan bahwa untuk menjadi pemilih itu sangatlah mudah. Pastikan jika kalian sudah terdaftar menjadi pemilih, gunakanlah hak pilih kalian dengan baik. Ya, sayang sekali teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya hadir di podcast ini Bu. Dengan senang hati Mbak Novi. Nah, tapi jangan khawatir teman pemilih, KPU Kabupaten Merangin akan menghadirkan episode podcast selanjutnya. Jadi pantengin aja ya YouTube KPU Kabupaten Merangin ini. Boleh dong Bu minta ajakannya untuk teman pemilih ini untuk mengikuti sosmed KPU Kabupaten Merangin Bu. Oke. Teman pemilih dimanapun Anda berada, follow seluruh media sosial KPU Kabupaten Merangin dan di like, subscribe, and comment. Oke, terima kasih Bu. Saya Novita Anggraini dan saya Nova Fukorida. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.